Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morson, Virus 9. Dan hari ini baju gue keren banget, guys. Basis congkak gitu ya. Ini dari temen gue, Firman. Kalau kalian mau order, nanti gue put Instagramnya di situ ya. Oke, so hari ini, untuk episode kali ini gitu ya, marquee view-nya cerita tentang pedalboard, teman-teman. Jadi, gue kasih lihat dulu ya. Nah, ini penampakannya, teman-teman. Oke, ini pedalboard gue. Ya, yang udah nemenin gue setahun belakangan ini. Gitu ya, at least ini kayaknya cukup lama ya, setahun ini gue nggak ganti-ganti pedalnya gitu ya. Itu menurut gue udah salah satu rekor sih sebenarnya. Jadi kayaknya selama ini udah fulfilling apa yang gue cari atau apa yang gue butuh, apa yang gue perlu dalam pedalboard gue gitu ya. Jadi kita akan bahas ini. Pertama-tama mungkin kita akan mulai dari sebelum ke routingnya, nanti gue akan bahas routing, tapi kita akan mulai dari boardnya dulu gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini boardnya bahan stainless. Ini bukan branded, teman-teman. Board ini nggak branded, tapi ini bikinan tukang kitchen set gitu ya. Jadi gue dapet infonya tuh dari Om Dwi, Om Andika ya, salah satu teman gue di IBP, dari teman gue Andika, dan dia bikin boardnya ini di tukang kitchen set gitu ya, seorang pengrajin kitchen set yang punya bahan-bahan. Ini plat stainless by the way, tebelnya kalau nggak salah sekitar 1,2 mili. Ukurannya ini gue lupa berapa, tapi yang pasti ntar gue cantumin ukurannya, yang pasti muat di monotik ini. By the way, ini tasnya gue pakai mono ya, yang versi detik versi 2.0 gitu ya. Gue pakai itu mono, dan ini bentuknya cukup compact. Oke, kita akan start dari signal routing tentunya gitu ya. Oke, pertama-tama sinyalnya akan masuk dari sini, teman-teman. Gitu. Nanti kita nyalain bareng ya. Nah, di sini, oke, ini adalah sebuah buffer gitu ya. Buffernya ini dari RJM Music. Nah, itu ya. Jadi RJM Music ini, tone saver ini punya dua output ya. Yang satu adalah ISO, isolated output, yang satu lagi output biasa. Jadi dari sini ya, routing pertama dari bass masuk ke sini, lalu gue pakai out biasa yang ini isolated outputnya ya. Ini bisa langsung direct juga kalau memang teman-teman mau misalnya langsung ke DI gitu ya. Tapi kalau gue, karena ini masih rangkaian board, dia akan out dan masuk ke tuner. Nah, tunernya ini gue pakai Swift ya, Swift Audio Tuner. Oke, lalu dari tuner masuk ke HPF atau High Pass Filter. Ini buatan Waton, teman-teman. Ya, pengrajin efek dari builder efek dari Jogja. Oke, setelah dari Waton, by the way ini cukup berat sebenarnya ya. Ada kali 10 kiloan. 9-10 kilo mungkin, gue nggak tahu, cuman cukup berat dulu. Gue kalau pegang satu tangan ini lumayan berasa. Oke, lalu dari High Pass Filter. Oh ya, by the way, High Pass Filter gunanya buat apa? Untuk menyaring frekuensi tinggi ya, yang gue nggak butuhin, atau yang bahkan nggak audible mungkin gitu buat di telinga kita ya. Ini high pass filter. Dari situ masuk ke MXR kompresor. Gue pakai bass kompresor yang memang blackout gitu ya, MXR kompresor. Lalu dari MXR kompresor masuk ke simplifier. Nah, DSM Humboldt Simplifier inilah otak dimana semua, boleh bilang kayak terminalnya lah gitu ya. Dari sini berarti clean tone gua tadi ya, ini buat tuning sekaligus buat muting gitu ya, nge-mute. Oke, masuk sini clean signal, masuk sini, masuk ke simplifier gitu ya. Dari simplifier gua ada yang namanya di sini adalah parallel effects loop. Parallel effects loop ini akan masuk ke HX1 ya, this is, and then tone X1 gitu. Oke, dari situ mereka balik masuk lagi ke simplifier. Dari simplifier dia ada output di sini dan ada 2 XLR out gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat nih. Nah, ini XLR outnya ada 2 ya, dan ini outputnya 1 gitu tuh dari simplifier. Oke, terus yang di pojok bawah ini apa? Ini adalah MIDI foot controller buat ngatur si HX1. Seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya rangkaiannya nggak terlalu yang jelimet gimana, tapi dari sini at least gue bisa dapet kayak boleh dikatakan beberapa opsi. Opsi pertama, kalau mau tone bass yang raw banget tapi kabelnya misalnya panjang atau gimana, gue cukup pakai ISO out dari si buffer tadi yang ini gitu ya. Gue bisa langsung kirim ke DI atau kirim ke sound card kayak gitu segala macem. Terus kalau misalnya mau lewatin pedalboard, ini pun akan ada 2 clean ya. Kalau mau memang clean aja tadi cuma lewat HPF sama si kompresor, maka gue bisa send juga dari sini untuk yang clean. Untuk wetnya ini juga bisa diatur dari, karena di sini ada 2 DI gitu ya, mau yang out DI ataupun out paralelnya gitu. Biasa gue pakai kalau cuma satu
cuma satu line, gue akan pakai DI yang paralel karena di sini paralel, ada loop paralelnya di sini. Gitu teman-teman ya. Oke. So, jadi sebenarnya rangkaiannya nggak banyak, nggak yang jelimet-jelimet gimana. By the way, untuk power supply, gue percayain ke Mosky ISO 10. Gitu ya. Ini kabel-kabelnya dirapiin gue bareng temen gue, Revan gitu. Thank you Van ya udah bantuin ngerapin kabel. Jadi ya ini boleh bilang ini mungkin paling rapi yang bisa kita bikin. Gitu ya. So again, ini bukan satu yang boleh, gue nggak bisa bilang ini ringan sih. Dia cukup berat, walaupun ukuran mungkin kalian lihat ukurannya compact ya, tapi percayalah ini cukup berat teman-teman. Gitu ya. Cuman ya gue ngerasa ini udah compact banget, udah. Dan again ya, sekali lagi bukan masalah gede-gedean pedal board atau gimana, tapi gue ngerasa ini selama ini udah setahun belakangan ini at least ini memenuhi sebuah ekspektasi gue terhadap tone yang gue butuhkan atau yang gue cari ketika bermain bass gitu ya. Oh ya, by the way, knop-knop kayak gini nih ya, ini barefoot button namanya ya. Sih ya, gue ada beberapa. Ini ada yang kecil barefoot buttonnya, ini ada yang kecil, ini ada yang standar, dan ini ada yang jumbo gitu ya. Itu namanya barefoot button. Oke, kita akan nyalain dan kita akan lihat kayak gimana penampakannya kalau udah on semua ya. Teman-teman, ini tampak dari atas gitu ya. Dan hari ini untuk demonya gue akan pakai bass yang ini gitu ya. Sengaja nih nggak gue kasih tahu nih bass apaan gitu biar kalian bertanya-tanya lah. Oke, langsung aja. Ini kondisinya tuner nyala. Jadi kalau dia nyala, tunernya begini ya. Ini masih muting. Dia ada dua tadi garis hijau gitu ya di atasnya. By the way, untuk bassnya hari ini di tuningnya ADGCF ya. Jadi turun satu. Ini low A nya, dan ternyata low A nya aku belum cut. Nah itu dia. Oke, ADGCF. Oke, kita langsung start aja. Jadi again, clean signal tadi ya. Kalau mau raw berarti dari buffer gue bisa langsung kirim ke soundcard ataupun ke DI. Tapi kalau mau yang dry nya, gue akan kirim dari buffer tadi ke tuner, tentunya buat muting ya. Terus HPF ini atau high pass filter ini always on, masuk ke MXR bass compressor. Ini juga hampir always on gitu ya. Ini settingan gua untuk kompresornya. Terus masuk ke simplifier ini dengan tentunya capsimnya adalah Ampeg bawaan simplifier gitu ya. Terus untuk yang paralel masuk ke HX dan Tone X. Tone X ini juga gue lagi pakai amplinya Ampeg gitu. Jadi intinya gue suka sama tone atau karakter si Ampeg, gue juga pakai itu di Tone X. Jadi mau pakai clean, mau pakai wet, tetap Ampeg dapatnya gitu ya. Terus ini buat range. Nah, tuh ya. Lihat ya, berubah ya di HX1-nya. Di sini nih gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita langsung aja. Di HX1 sendiri by the way ada flux ini buat ngerubah karakter, jadi bisa di-assign mau misalnya kayak di Dark Glass ini kaca gelap, ada drive, level, blend. Ini kalau di-assign fluxnya, drive-nya naik, blend-nya juga naik, level juga naik dikit gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan coba. Sebenarnya tone-nya nggak ada yang aneh-aneh karena sebenarnya gue juga nggak terlalu banyak kebutuhan yang gimana. Ini adalah tone, by the way clean dulu kali ya. Clean-nya seperti ini teman-teman. Gitu ya. Terus ini dengan Dark Glass. Nah ini fluxnya kita nyalain. Setelah Dark Glass, gue masih ada variabel berikutnya untuk distorsi, yaitu di Sense M. Ini gitu ya. Dan berikutnya ada kayak arahnya udah mau ke fuzz ya. Sorry, ini aja langsung. Dan sisanya ini reverb. Nah ini lebih decay-nya gue naikin dikit, size-nya juga gue gedein. Tapi biasanya kalau untuk di gereja sih gue cukup pakai yang biasa aja. Gitu. Nah terus ini ada berikutnya shimmer. Ada Octaver, Octabas, OC2, dan ini poly pitch. Jadi
dia naikin nada oktav up. Ini polycapo kayak transpose ya. Ini lu bisa naikin transpose berapa sih? Nah udah, setelah itu biasanya gue nggak sampai sini. Ini chorus by the way gitu ya. Jadi sisanya ini sebenarnya banyak banget teman-teman, ini bisa sampai 170-an kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya 178 atau berapa gitu. Cuman ya nggak pakai sebanyak itu karena again settingan gue udah setahun ini begini doang gitu ya, nggak berubah, dan gue nggak terlalu banyak kebutuhan yang terlalu gimana again. Jadi menurut gue ini udah cukup banget. Terus kenapa tunernya masih mesti sendiri gitu ya, kenapa nggak gabung di HX1, supaya gue bisa muting sih, sebenarnya itu aja alasannya seperti itu gitu ya. Oke, oh ya by the way satu lagi lupa, Tone X ini gue pakai 2 ampli. Jadi kalau ini kan tadi kan kita pakainya adalah SVT gitu ya. Terus kalau gue nyalain ini berubah jadi Orange Drive M. Gitu, jadi gue bisa combine keduanya, mau di multiple gain stage juga bisa, tapi terlalu keruh biasanya. Gue biasanya pakai tambahin reverb dikit supaya soundnya lebih lebar gitu ya. Kalau enggak ya biasanya sih sampai 127 ternyata, bukan 170 sorry, 127. Nah jadi biasanya di regel kalau memang gue butuh drive yang agak growl gitu ya. Oke, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ya balik lagi ke atas gitu ya. Jadi kalau dari tadi yang menurut teman-teman lihat gitu ya, dengan board seperti itu haruskah gue tambah sesuatu gitu ya. Again ini pendapat teman-teman aja, kita bisa sharing-sharing juga, atau misalnya teman-teman mau nanya apa monggo gitu ya, silahkan leave di kolom komen mau tanya apa terkait pedal board. By the way gue juga jadi salah satu admin yang bertanggung jawab di IBP pedal board bareng teman gue Vicky gitu ya. Jadi kita berdua juga bisa bantu kebutuhan teman-teman kalau mau nanya-nanya mungkin tentang roti segala macam ya, selama bisa kita jawab gitu ya. Oke, so itu aja menurut gua. Thank you teman-teman yang udah tonton sampai habis gitu ya. Jangan lupa leave comment, subscribe dan like-nya juga boleh banget gitu ya. Leo Morrison saya out, bye bye.